Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Alhamdulillah niki poso kepinten niki, Bu? Pinten? 8 nggih. Mboten krasa pun ping 8. Mugi-mugi kita sedaya saged nglampahi sampai akhir bulan Ramadan tahun ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita ngaji walaupun sedikit, minimal kita bisa mengambil intisari dari ngaji untuk bekal hidup kita. Mugi-mugi dari hari ke hari kita semakin jadi orang yang baik, ya. Intine niku, intine mugi-mugi terus dadi wong apik, ya. Akhir hidup kita menjadi orang yang husnul khotimah. Ini upaya. Jadi ngaji ini upaya untuk terus istiqomah di jalan kebaikan. An Abi Dzarrin Jundabi bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala al imanu billah wal jihadu fi sabilihi. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, Ustadz Sanuri menyampaikan setelah sholat isya, ayyul a'mali afdal. Lu kok podo, Pak? Tapi beda redaksi. Di Rasulullah itu dalam kesempatan yang lain, di audien yang lain, beliau mengatakan ayyul a'mali afdal. Terus si Pak Sanuri kemarin di kesempatan Rasulullah yang lain juga, audien yang lain, beliau mengatakan napa wingi yang pertama? As-salatu ala waqtiha. Yang kedua napa? Birrul walidain. Yang ketiga al-jihadu fi sabilillah sami. Dalam kesempatan ini Rasulullah menyampaikan apa Rasul? Amal yang paling afdol, amalan yang paling utama, al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi. Iman kepada Allah. Yang kedua, jihad fi sabilihi, berjihad di jalan Allah. Kula kinten panjenengan sampun apal, sampun ngerti iman kepada Allah. Napa iman niku? Nggih, percaya kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Semua sumber hidup, mati, tetek bengei, rizki, terus atau apapun semuanya, penyakit semuanya bersumber dari Allah. Keyakinan kita. Apapun perintah-perintah Allah harus kita lakukan. Itu efek samping dari iman kepada Allah. Dan menjauhi seluruh apapun yang dilarang oleh Allah, itu bukti daripada keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, wal jihadu fi sabilihi, berjihad di jalan Allah. Ada banyak orang, sedikit orang sih, segelintiran orang memaknai jihad dalam kondisi yang sudah damai begini ini dengan artian berperang. Padahal al-jihad menurut pengertian secara lafziyah itu adalah berkesungguhan. Berkesungguhan di jalannya Allah. Berkesungguhan kita kalau dalam
Belajar itu berkesungguhan dalam belajar, berkesungguhan kita dalam menjalankan ibadah, sholat dan lain sebagainya. Serius, sungguh-sungguh, ini jihad. Istiqomah untuk di jalannya Allah, ini jihad. Ya. Memang tidak salah juga jikalau jihad dikatakan sebagai perang ketika kondisinya mengatakan demikian. Ya. Tapi dalam kondisi yang aman begini ini, maka berjihad itu memang artinya berkesungguhan. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, kullu ayyur riqabi afdal. Ya Rasulullah, budak yang bagaimana yang lebih utama? Qala awfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Budak yang paling baik menurut pemiliknya. Ya. Jadi budak yang paling afdal, jikalau kita ingin memerdekakan budak, budak yang paling afdol untuk banyak pahalanya jika kita memerdekakannya, itu adalah budak yang terbaik yang dimiliki oleh pemiliknya. Wa aktsaruha samanan, karena yang paling baik menurut pemiliknya, maka jika kita merdekakan harganya mahal. Nah, ini tidak usah diperpanjang karena sekarang tidak ada budak. Qultu fa illam af'al, ya Rasulullah, jika aku tidak bisa melakukan itu, tidak bisa memerdekakan budak yang mahalnya demikian, apa perbuatan yang baik selain dari iman kepada Allah dan jihad di jalannya Allah? Tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq. Apa itu? Berilah pertolongan kepada orang yang bekerja, bimbinglah orang yang bekerja, dampingilah orang yang bekerja agar pekerjaannya baik. Au tasna'u li akhraq, atau kalian bekerja kepada orang yang tidak bisa bekerja. Atau boleh dikatakan sekarang ini, buatlah lapangan pekerjaan. Jadi guys, membantu orang untuk bekerja, membimbing orang bekerja, buatlah lapangan pekerjaan untuk orang. Nah, itu amal-amal yang baik. Qultu ya Rasulullah, Abu Dzar kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Ya Rasulullah, engkau kan tahu bahwa aku ini orang yang lemah, tidak bisa membantu orang, tidak bisa membuka lapangan pekerjaan. Kemudian apa yang lebih baik lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, takuffu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kita beriman kepada Allah sudah bisalah. Yang kedua, jihad bersungguh-sungguh mengistiqomahkan sholat wajib di masjid sudah bisa. Kita mengistiqomahkan nyemplungi kotak amal sudah bisa. Kemudian amal apa lagi yang baik kata Rasulullah? Memerdekakan budak di Siwalan-Kerto, tidak ada budak. Yang kemudian membantu orang untuk bekerja, tidak ada hubungannya. Saya juga tidak bisa membuka lapangan pekerjaan. Kebaikan apa lagi ya Rasulullah? Kebaikan yang kalau tidak bisa kebaikan-kebaikan itu, kebaikan yang berikutnya adalah takuffu syarraka 'anin nas. Menahan kejelekanmu kepada orang lain. Jadi kalau kita ini tidak bisa melakukan kebaikan, maka jangan memberikan kejelekan kepada orang lain. Ini prinsip hidup kita. Prinsip orang mukmin itu, hadirin jamaah rahimakumullah, kita ini diajari oleh agama kita untuk memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain.
Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ada juga yang hadis yang mengatakan demikian. Orang Islam itu dikatakan Islam manakala dia memberikan keselamatan kepada orang lain dari kata-katanya yang tidak baik ataupun tangannya yang tidak baik. Artinya apa hadirin jamaah rahimakumullah? Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan kepada orang, maka jangan sampai kita itu memberikan kejelekan kepada orang. Hadirin, kalau ini kita pegangi betul prinsip ini ya. Aku iki sih ngekei wong ya gak iso, gak duwe duit. Terus apa iki? Yes pokoke gak iso lah nglakoni apik ngono koyokane gak iso. Kalau memang kita ndak bisa melakukan kebaikan, duit nggak duit, terus kemudian kita ini juga ya ndak punya apa-apa, terus ya gak iso ngelakoni apa maneh lah, maneh bantu pekerjaan ya gak iso. Minimal orang lain itu selamat dari niatan jahat kita, itu sudah cukup kebaikan itu. Sampai-sampai hadirin jamaah rahimakumullah, kita sering kali mendapatkan cerita dari para mubalik, dari para dai, dari para ustadz ya. Orang yang memiliki derajat tinggi sampai beliau itu masih hidup, itu sudah dapat kabar bahwa dia itu calon penghuni surga. Nggih napa mboten? Suatu ketika Rasulullah itu menyampaikan pada para sahabat, "Sahabat, bentar lagi kita akan tahu ada orang yang menjadi calon penghuni surga." Dinteni tekoi, sapa ya. Ternyata ada orang setelah wudu terus ke masjidnya Rasulullah dengan memakai sandal jepit gitu. Terus kemudian salaman kepada Rasulullah. Oh, ini berarti yang disebut Rasulullah calon penghuni surga. Hari berikutnya Rasulullah ngomong lagi sama para sahabat. Sahabat, enten ono dilungkas ya. Ono wong sing menjadi calon penghuni surga. Dinteni maneh kalau Rasulullah. Ternyata wong ya pancet iku. Sampai 3 hari Rasulullah menyatakan seperti ini. Rasulullah itu orang yang kasyaf, ya. Dibuka mata hatinya, mungkin ya dapat informasi dari malaikat ya. Calon penghuni surga. Orangnya tetap itu saja. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As itu penasaran. Sik. Wong iki engko nek mulih tak paranane wong ndi sik iki diparani. Sampai di rumahnya, kemudian Abdullah ini ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan, saya pingin nginep di rumahmu karena saya barusan bertengkar dengan orang tuaku. Ya. Saya pingin nginep di rumahmu 3 hari saja karena saya lagi tidak enakan sama orang tuaku. Ya wis gak apa-apa. Ya. Abdullah bin Amr bin Al-As ini nginep di rumah orang itu. Kemudian setelah nginep di situ 3 hari itu dia lihat apa sih amal ibadah kok istimewa sampai Rasulullah itu ngerti nek wong iki calon penghuni surga. Ternyata didelok ya padha wae karo wong Siwalan Kerto. Sami kali kula ya. Dijak salat tahajud melungker. Dijak salat sunnah wangel. Yes, pokoknya pas-pasan. Wong salat zuhur ya zuhur, waktune asar ya asar, waktune iki ya wis pokoke nglakoni sing apik-apik ngono ta ya. Ndak sampai istimewa, sampai sedina ngatamno Al-Qur'an ndak ya. Sampai salat tahajud mulai jam 2 sampai jam 3 ya ndak ya. Biasa-biasa saja. Sehari lu kok pancet biasa ya. Waktune kerja ya kerja. Yes biasalah, gak istimewa sama sekali. Sehari, 2 hari, 3 hari, kok biasa-biasa. Akhirnya Abdullah bin Amr ini pulang. Tuan, saya kiranya sudah cukup, saya mau pulang. Mohon maaf sebelumnya. Saya kemarin itu berbohong kepadamu. Loh, bohong kenapa? Sebenarnya saya ini tidak bertengkar dengan orang tua saya. Saya kesini itu pingin ndelok sampean. Kira-kira amal sampean itu opo sih sing apik iku sih? Kok istimewa kata Rasulullah. Loh, maksudnya apa? Terus Rasulullah itu sampean kok ya calon penghuni surga. Saya ingin tahu
biar saya ini bisa meniru kebaikan-kebaikan sampean. Ya wis yang ngono iku aku, waktune turu ya turu, waktune kerja ya kerja, waktune nglakoni apa wis tak lakoni. Wis pokoke ngikuti apa sing dikatakan Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tak ikuti kabeh. Lebih dari itu ndak. Iya, memang kan sing istimewa. Salat tahajud sampean gak tahu. Bukan berarti saya mengajarkan panjenengan ndak usah salat tahajud, ndak ya. Jadi artinya hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang terakhir. Kemudian ya kalau gitu sudah saya tak pulang. Tapi mungkin adakah menurut panjenengan amal apa yang sampean sembunyikan dari saya? Ya enggak ada, yaitu yang adanya. Tetapi satu mungkin ya, mungkin semoga ini baik menurut saya, menurut Allah dan menurut Rasulullah dan bisa panjenengan tiru. Apa itu? Saya itu enggak pernah kepikiran untuk mencelakakan orang, tidak senang sama orang, tidak pernah merasa iri sama orang. Jadi enggak, jangankan melakukan kejelekan, berniat untuk melakukan kejelekan kepada orang itu saja enggak pernah, apalagi melakukan kejelekan. Jadi, hadirin jamaah rahimakumullah, dengan itu ya, derajatnya orang itu dinaikkan oleh Allah sampai dibocorno rahasia akhirat itu. Wong iki mlebu swarga. Lah, kan luar biasa, Pak. Berarti nggih waline Gusti Allah nih. Jadi dari apa walinya Gusti Allah? Kecintaannya Allah itu. Oh ya itu tadi dibocorkan oleh Rasulullah. Rasulullah dapat bocoran orang ini masuk surga itu. Kenapa? Itu tadi. Tidak pernahnya dia itu merasa iri kepada orang. Dia sudah taslim, sudah ikhlas dengan dirinya, dengan kebaikan-kebaikan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang lainnya, saya tidak pernah punya niatan jelek sedikit pun kepada orang. Jadi, takufu syarroka anin nas, menahan diri dari kejelekan kita kepada orang. Jangan pernahnya kita melakukan kejelekan kepada orang. Bahkan hadirin jamaah rahimakumullah, ada hadis yang mengatakan man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ada yang mengatakan begitu. Apa itu? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, apa? Lebih baik diam. Sama derajatnya dengan ini. Apa? Kalau tidak bisa melakukan kebaikan kepada orang, ojo gawe elek nanggone wong liya. Buat intine niki mawon. Intine niki. Ayo hadirin jamaah rahimakumullah, kita yang setiap hari di masjid ini jadi teropong orang. Orang itu akan melihat kita semuanya. Melihat akhlak kita. Bendinane nang masjid. Tapi si elek nanggone wong, kadang-kadang si dirasani wong. Biasa, wah nang masjid koyo yo, tapi yo sik tetep iku, sik tetep ngeleki wong. Jadi ayo kita perbaiki derajat kita hadirin jamaah rahimakumullah. Apa? Nek gak iso ngapiki wong, ojo sampai ngeleki wong. Ngeleki wong. Ojo ngeleki wong kan. Ya kok ngeleki wong, ngeleki ya kecut rek. Ojo sampai buat Allah kepada orang. Ayo ulangi ayo. Ini prinsip kita. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan sampai menjeleki orang lain. Ya pun cukup nih. Cukup nyekeli niki mawon, donya aman. Donya aman. Kenapa? Berarti kita sudah mencukupkan diri kita ya, dengan apapun yang ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah itu tadi kita lakukan, kebaikan, sisa dari kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita lakukan, yaitu kita tidak berbuat jelek kepada orang. Wis aman, Pak, kampung kita, Pak. Aman. Nek iso dimpet ngeleki wong, ngeleki man, kecaut. Nek iso nek kira-kira wis getem-getem nang ngone ati pingin berbuat jelek kepada orang, dimpet empetan.
Sak iso-iso sampai dadi udun enggak apa-apa. Aman, Pak, aman. Yang terakhir, fa innaha shadaqatun minka ala nafsik, sesungguhnya ngempet Allah nangguni wong, ngempet perbuatan jelek kepada orang itu shadaqatun minka, itu adalah sedekah darimu ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Sedekahnya kita untuk diri kita sendiri itu yang ngempet elek nangguni wong liya mau. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada hadis yang lain kapan-kapan yang lalu-lalu sudah saya bahas di ngaji kitab saya itu, saya sampaikan bahwa setiap ros-rosan orang kan ini ya, ros-rosan ini, sendi-sendinya orang itu ada sodakohnya. Lah sodakohnya sendi-sendi itu apa? Sholat. Nah, itu sholat. Nah, sekarang sodakohnya kita ya, itu adalah iku mau ngempet elek nanggone wong liya. Lu kok bisa dikatakan sebagai sodakohnya kita kepada orang lain? Pak, Bu, ya, sodakoh itu kira-kira hasil akhirnya baik napa mboten? Baik untuk kita napa mboten? Baik juga untuk orang lain napa mboten? Itu sodakoh. Ngempet elek nanggone wong liya iku kira-kira dadi apik nanggone wong sing ngempet napa mboten? Apik. Wong liya akan ndak tahu kalau orang ini jelek. Kenapa? Gak pernah metu eleke. Sampai hadirin jamaah rahimakumullah, pernah itu Pak Ma'ruf, aku gak tahu terus sampean muring-muring ya, iki cari muridku tapi iki cuma intermezzo mawon. Coba Pak Ma'ruf sampean muring-muring nang ngarepe aku Pak. Dipaksa Pak, dipaksa. Muring-muringnya Pak sampean, muring-muringnya Pak. Sampai enggak bisa marah-marah ini. Hadirin jamaah itu contoh mawon. Artinya hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita tidak pernah melakukan kejelekan kepada orang lain, maka orang lain akan memandang kita ini sebagai orang baik. Kalau kita dipandang oleh orang lain sebagai orang baik, maka kita sendiri bisa menyelamatkan diri kita dari olok-olokan orang. Hasilnya baik. Selain itu hadirin jamaah rahimakumullah, apakah baik untuk orang lain juga? Ya pasti baik sudah. Kenapa? Mereka selamat dari kejelekan-kejelekan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, mugi-mugi ngaji pagi hari ini dapat satu ilmu. Napa wau ilmune? Apa? Wis dicekeli siji. Satu prinsip, apa tadi? Kalau tidak bisa berlaku baik, ojo ngeleki wong. Nah, sing ngiling-ngiling kelek. Memang sing kecut-kecut itu apalan ngono apa. Ulangi pisan maneh. Kalau tidak bisa melakukan kebaikan kepada orang, jangan berlaku jelek kepada orang lain. Mugi-mugi saged ngelampahi. Al-Fatihah.